didukung oleh Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke 3 negara. Kunker ini sebagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perkuat diplomasi kota, memperluas jaringan kemitraan internasional, serta mempercepat transformasi Jakarta menuju top 50 Global City pada 2030. Pada tanggal 22 hingga 28 April, Gubernur Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke 3 negara. Shenzhen, Tiongkok, Seoul, Korea Selatan, Tokyo, dan Kyoto, Jepang. Sejumlah agenda strategis yang dijalani Gubernur Pramono seperti pertemuan dengan Eksekutif Mayor of Shenzhen, pertemuan Shenzhen Metro, serta penandatanganan nota kesepahaman antara MRT Jakarta dan Shenzhen Metro. Di Seoul, agenda kunjungan mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara Jakarta dan Jeju, kunjungan ke Seoul, Borame Medical Center, serta Healing Breeze Clinic. Kunjungan kedua fasilitas kesehatan ini menjadi bagian dari penjajakan kerjasama dan benchmark bagi pengembangan pelayanan kesehatan di Jakarta, khususnya Rumah Sakit Sumber Waras. Di Jepang, Gubernur Pramono melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur Tokyo, termasuk penguatan sinergi Jakarta-Tokyo dalam menjawab tantangan perkotaan di Asia. Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat diplomasi kota, memperluas jaringan kemitraan internasional, dan mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi Jakarta menuju 50 kota besar di dunia pada tahun 2030 terus digencarkan dengan pembangunan multi aspek. Demi mewujudkan visi tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan diplomasi kota atau city diplomacy dengan berbagai negara. Lantas bagaimana hasil dari kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung? Berikut wawancara Jose Nicole dengan staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Ciko Hakim dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kali ini bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, visi Jakarta menjadi 50 kota besar di tingkat global pada tahun 2030 atau Top 50 Global City 2030 terus digencarkan dengan melakukan pembangunan multi aspek. Berdasarkan rilis dari Kearney Global Cities Index tahun 2025, Jakarta naik kelas dari peringkat 74 menjadi peringkat ke-71. Dan demi mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transformasi menjadi kota global melalui diplomasi kota atau city diplomacy. Lantas bagaimana hasil daripada kunjungan dan penantian implementasinya? Kami akan langsung berbincang dengan staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Ciko Hakim dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Bang Ciko, Kang Yayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Jose. Bang Ciko, saya ingin mulai dari Bang Ciko terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Bapak Gubernur Pramono Anung ini melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Kita awali dengan pertanyaan, kenapa memilih 3 negara ini? Jadi ada 4 kota yang dikunjungi ya sebagai sebuah kota global yang ingin naik peringkat. Jakarta tentunya ingin belajar dari kota-kota yang sudah berhasil dari berbagai bidang yang tentunya ingin kita lakukan pembangunan. Misalnya kalau kita ke Shenzhen, China, apa yang akan dikerjasamakan dengan kota tersebut dan perusahaan yang ada di sana, Shenzhen Metro, yaitu adalah terkait dengan pembangunan jalur MRT. Yang kemudian tentu MRT ikut juga dalam kunjungan bersama Bapak Pramono Anung. Ada MOU di sana dengan Shenzhen Metro Group yang sudah berhasil membangun 635 km line yang dimana di Jakarta sendiri baru 15 km. Yose, artinya apa? Kita tentunya harus belajar dari mereka-mereka yang sudah membangun dan sudah sukses dalam menjalankan dan sudah terintegrasi. Nah, ada transit oriented development juga yang ingin kita lakukan di Jakarta, yang tentunya kita bisa banyak belajar dari Shenzhen tadi, dan insya Allah dalam waktu dekat tentunya kunjungan balasan juga akan dilakukan, dan hal-hal tersebut tentunya akan dinaikkan untuk menjadi kolaborasi dan kerjasama ke depan. Yang kedua, kenapa pergi ke Jeju? Jeju ini dikenal sebagai kota di Korea Selatan seperti kota-kota lain yang sedang meningkat terkait dengan pariwisatanya, dengan pop culture-nya, dengan hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang menjadi digital economy. Nah, ini juga
akan dilakukan di Jakarta, dan kerjasama ini dibalut melalui MOU juga sister city. Jadi kita memiliki sister city baru, yaitu Jeju dari Korea Selatan, dan yang terakhir kunjungan ke Jepang, kedua kota, yang pertama Tokyo dan kemudian Kyoto. Banyak sekali yang akan dikerjasamakan terkait dengan Green Initiative, dan juga khususnya ke Tokyo adalah menjalin hubungan baik yang telah terjalin cukup lama, karena Tokyo juga adalah sister city dari Jakarta sendiri. Di Kyoto, Bapak Gubernur memberikan public lecture ya terkait dengan apa-apa yang sedang dilakukan di Jakarta, dan juga menghadiri GNET yang juga dihadiri oleh pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia yang dalam kesempatan itu bisa berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan pengelolaan kota. Jadi khususnya Pak Gub memberikan presentasi terkait pengelolaan banjir, permasalahan yang cukup klasik di Jakarta ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat pastinya kunjungan-kunjungan balasan itu akan terjadi dan kolaborasi akan dilakukan, dan ini akan meningkatkan hal-hal yang bukan hanya pembangunan tapi juga investasi, dan investasi ini kan juga sejalan dengan apa-apa yang kita harapkan terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi banyak hal, mudah-mudahan pergi dan belajar dari kota-kota yang sudah sukses melakukan apa yang akan kita lakukan, itu akan menjadikan manfaat bagi Jakarta ke depan. Nah, maka implementasi lebih lanjut ya Bang, yang dinantikan adalah bagaimana ini juga bisa diimplementasikan dalam negeri. Karena tentu kita berharap bahwa ini bukan sekedar hanya pertemuan seremonial saja kan? Pastinya akan ada kunjungan tadi, transfer of teknologinya, transfer of knowledge, tadi investasi, dan banyak hal lagi. Jadi Pak Gubernur Pramono Anung ini kan juga dalam mengelola kota Jakarta ini selalu mengingatkan kita semua yang ada di Pemprov Jakarta untuk tidak hanya bertumpu pada APBD aja. Artinya akan ada creative financing. Nah, creative financing salah satunya adalah menarik investasi. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang insya Allah akan dijalin lebih erat lagi, setelah MOU pasti kan ada perkembangan lagi. MOU ini kan masih memorandum of understanding ya, masih ada step-step ke depannya yang mudah-mudahan akan memberikan keuntungan yang banyak bagi Jakarta dan warganya, dan bukan hanya bagi Jakarta dan warganya, juga bagi counterparts kita, kota-kota tersebut, dan juga perusahaan-perusahaan yang akan hadir di kota Jakarta ini. Nah, sekarang saya ingin ke Kang Yayat. Kang Yayat, sebenarnya bagaimana sih kita melihat dampak dari diplomasi tersebut? Utamanya adalah untuk peningkatan kualitas dari Jakarta dengan indikator yang juga masuk untuk penilaian Jakarta sebagai kota global. Iya, kita kan mengejar target 2030 peringkat Jakarta harus lebih cepat naiknya. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukan upaya akselerasi percepatan itu? Dari mana kita bisa belajar kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki? Tentu kita harus belajar pada kota yang sudah sukses, maju, dan peringkatnya lebih baik. Nah, di sini menariknya apa? Datang pada setiap kota yang tiap-tiap kota punya spesifikasi tertentu. Misalnya Shenzhen tadi, oh dia sukses membangun MRT. Kalau sukses bangun MRT sampai 600 km, di mana tingkat keberhasilan itu perlu kita adopsi? Itu kan catatan menarik. Kedua, dia sukses dengan TOD. TOD itu kan menarik dalam arti apa? Back to city. Sekarang itu Jakarta agak mengalami kesulitan orang untuk tinggal di tengah kota dan menggunakan fasilitas itu. Jadi pembangunan transportasi dengan pembangunan TOD plus pembangunan tempat tinggal di tengah kota. Perda Tata Ruang kita, RDRT 2022, sudah mengarahkan ke sana. Tapi dari rencana menuju aksi itu perlu belajar di tempat lain. Nah, yang kedua misalnya, kita perlu belajar dalam membangun apa? Ekosistem. Bahwa dia bukan sekedar meniru, tapi bagaimana sistem di sana bisa kita sesuaikan dengan mekanisme yang ada di sini. Kadang-kadang di sana sukses, aturannya beda. Di sini tentu harus kita sesuaikan. Jadi kita cari membuat aturan-aturan untuk mengejar akselerasi. Nah, kedua dalam konteks mengejar target itu, dengan dinamika kota sekarang kan ada 3 unsur yang kita perhatikan. Manusia, teknologi, dan tata kelola. Jadi pertama yang kita kejar misalnya teknologi apa untuk meningkatkan kualitas layanan Jakarta. Misalnya transportasi. Transportasi udah bagus, digitalisasi, tarif, tiket, semuanya udah digital. Artinya ada kemudahan. Bagaimana ketika jumlah penumpang nanti naik, tentu sistem kita nggak membuat orang ngantri kan. Nah, kecepatan setiap mesin itu kita belajar dari Tokyo, Osaka itu luar biasa. Ribuan orang, tapi tidak terjadi antrian pada sistem layanannya. Nah, itu kan menarik kan? Kita adopsi di Jakarta, kita tanya kepada MRT kalau jumlah penumpang naik. Demikian juga dengan pengembangan TOD, pengembangan pariwisata, dan sebagainya.
Tapi untuk belajar itu, maka dibangunlah kolaborasi dalam arti apa? Membuat MOU untuk bisa sharing pengalaman dan melakukan perbaikan. Artinya untuk belajar dari city to city supaya ada transfer of technology di sana, Kang, untuk menyambut juga penilaiannya sebagai kota global. Ya, pertama satu, kita harus tahu bidang apa yang dikerjasamakan. Pasti harus ada korelasi dalam konteks kebutuhan Jakarta dan kebutuhan kota mitra kita. Kita perlu belajar loh. Jakarta ini harus mempercepat akselerasi misalnya konteks layanan public transport. Targetnya apa? 50% modal share menggunakan transportasi. Tentu itu kan menjadi upaya kan yang harus dikejar. Kita perlu lihat apa yang terjadi di sana dengan apa yang terjadi di sini. Nah, bangun nanti apakah nanti ada PKS-nya, pola kerjasamanya, tenggang waktu tahunnya, dan aspek pembiayaan. Sama satu lagi yang tidak bisa kita lepaskan adalah membangun kekuatan sumber daya manusianya. Jangan-jangan SDM Jakarta perlu belajar di sana. Apa yang harus kita rubah? Ketika kita meniru apa yang ada di sana, tentu sistemnya kan harus kita sesuaikan dengan kondisi ini. Maka di dalam nanti kerjasama, tugas Pak Gubernur ketika dia kembali, tanya tuh sama teman-teman di dalam internal Bali Kota. Saya pulang dari sana loh, ini oleh-oleh saya. Pak Gubernur bisa memerintahkan, tolong bantu saya membuat satu skenario atau konsep yang bisa dikerjasamakan dengan pihak kota-kota lain, kemudian kita membangun ekosistem yang saling memperkuat dan dukungan dari mitra kita yang memang sudah punya pengalaman cukup baik. Dan itu dibuat tenggang waktunya, stagingnya kapan, dan bagaimana kita bisa meniru, mempraktekkan, dan mengembangkannya begitu. Pertanyaan itu tadi, pada indikator mana yang Jakarta yang harus kita percepat, itu yang kita rubah. Bang Ciko, tentunya kita menanti bersama implementasi dalam negerinya. Bagaimana birokrasi juga siap untuk segera tune in, melakukan implementasi daripada kerjasama ini, utamanya sebenarnya untuk peningkatan kualitas layanan bagi warga Jakarta. Jadi sebenarnya utamanya itu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, warganya, kotanya. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan mana yang lebih dulu, itu dulu atau peringkat dulu, tentunya itu dulu ya. Tapi dengan peningkatan kualitas hidup tersebut, tentunya dengan sendirinya peringkat kita di Kerni akan naik. Jadi jangan dibalik bahwa ini kita mau ngejar peringkat, tetapi tanpa memperbaikan kualitasnya. Betul, tanpa mengindahkan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi tadi kunjungan keempat kota dan 3 negara tersebut tentunya menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup. Tadi terkait dengan Shenzhen misalnya, terkait dengan MRT, artinya apa? Ketersambungan, konektivitas, ya kan, bagaimana mobilitas warga, bukan hanya warga Jakarta, bahkan warga di sekitaran Jakarta. Ya, Jakarta ini sekarang baru 15 km MRT-nya, sementara Jeju udah 630 km. Serving 11 to 13 million people a day, 11 sampai 13 juta orang. Jakarta masih serving 128.000 MRT-nya. Artinya ke depan tentunya ini yang akan menjadi titik berat, bagaimana Jakarta warganya bisa bermobilitas tanpa tadi menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi kenapa sih minusnya apa? Polusi. Minusnya apa? Macet. Macet juga menimbulkan kerugian tahunannya triliunan rupiah. Nah, jadi banyak hal. Jadi tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kang Yayat, bukan hanya satu hal. Jadi kita melakukan satu hal, tadi ada juga implikasi terkait dengan apa yang akan dibangun di sekitaran jalur-jalur MRT tersebut, transit oriented development tadi, ya kan, bagaimana masyarakat juga tinggal tidak jauh dari stasiun-stasiun, bersekolah juga di sekitar situ, beraktivitas, berdagang, belanja, dan lain-lain. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan Jeju misalnya, ya, kita bicara soal pariwisata, kita bicara soal ekonomi digital, yang tentunya sekarang itu menjadi tuntutan sebagai kota global, ya, tuntutan masyarakatnya, karena hal-hal yang terkait pekerjaan-pekerjaan ini kan sekarang berubah dari dulu ke sekarang, ini makin banyak digitalisasi. Artinya kita harus belajar yang sudah sukses, ya, terkait dengan pariwisatanya. Tentu bagaimana sih mendatangkan lebih banyak turis, bagaimana sih ketika dia datang turis ini juga bisa pulang ke daerahnya atau negaranya dan bercerita tentang kesenangan-kesenangan mereka ketika mereka datang ke sini. Nah, tadi pertanyaan Jose adalah bagaimana caranya birokrasi bisa tune in dengan ini. Jadi Pak Gub sendiri pergi ke sana juga nggak sendirian, didampingi oleh kepala dinas, kepala OPD yang tentunya punya keterkaitan dengan apa-apa yang akan dibangun dan apa-apa yang kita pelajari dari kota-kota tersebut. Jadi mudah-mudahan ketika sampai di sini ini semua bisa berjalan dengan lancar. Artinya apa? Pertamanya tadi untuk peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, yang utamanya
ya harus dilakukan, harus kita mau belajar. Tadi disampaikan oleh Kang Yayat, belajar dari kota yang sudah sukses di bidang-bidang yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang luar biasa bagi warga Jakarta dan juga kota-kota di sekitar Jakarta. Nah, terakhir Kang Yayat, sebagai penutup, ini sebagai pegiat tata kota, bagaimana harapan Anda untuk implementasi daripada kerjasama ini ke depannya? Yang pertama satu, kalau kita mengejar target global itu bukan sekedar mengejar posisi, tapi bagian dari peningkatan tadi kualitas kota, kualitas pelayanan, dan kualitas hidup. Tapi keberhasilan ini pun menjadi brand Jakarta, menaikkan peringkat Jakarta di mata kota dunia, kemudian menjadi marketingnya. Ketika Jakarta peringkatnya tinggi, nanti event dunia akan datang. Artinya kita memperbaiki, biarlah nanti ketika seiring kualitas yang meningkat, dia menjadi kekuatan marketing, kekuatan promosi, wisata, ekonomi, layanan. Mau tidak mau orang akan melihat ke situ. Dan mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini kita memperbaiki sistem, suatu saat orang akan datang ke Jakarta untuk menilai keberhasilan kita. Dan tentunya kita berharap bahwa implementasi daripada kerjasama ini bisa membawa dampak baik ya bagi warga Jakarta. Terima kasih staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Ciko Hakim dan juga pengamat tata kota Yayat Supriyatna telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami dalam edisi kali ini. Saya Jose Nicole pamit undur diri, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali usai jeda pariwara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.